Halo guys, kumaha damang? Kembali lagi sama Om Teddy, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan seorang pembalap legend yang kembali ke lintasan. Dan film ini dibuat di Malaysia guys, jadi gak usah lama-lama. Let's go! Di awal film diperlihatkan ada beberapa motor trail yang melakukan aktivitasnya yang seperti motor trail pada umumnya. Mereka nampaknya menerabas beberapa medan. Sepertinya mereka sudah lumayan mahir dalam melewati lintasan-lintasan yang lumayan terjal. Lalu mereka pun sampai di puncak yang mereka tuju. Ketika atas puncak yang lumayan tinggi, mereka sedikit berbincang-bincang mengenai soal pembalapan yang tadi mereka lakukan karena dari salah satu mereka dapat mengalahkannya. Lalu mereka pun turun ke bawah ke jalur trek. Nampaknya ada yang sedang membicarakan mereka. Ternyata yang tadi di puncak namanya Madi dan yang siwi namanya Roy. Ternyata si Madi adalah pembalap legend yang beberapa tahun sebelumnya menjadi juara di ajang balapan sebelumnya. Dan ternyata orang yang tadi hanya ingin berfoto bersama si Madi karena ia sangat terkenal di Malaysia. Lalu Sin pun berpindah ke rumahnya si Madi yang baru saja pulang. Tetapi guys, yang Om gak tahu kenapa Roy yang tadi bisa serumah bersama si Madi karena di film tidak diceritakan background si Roy, apakah dia istrinya si Madi atau pacarnya. Daripada pusing, kita lanjut filmnya. Dia pun nampaknya sedang menonton balapan mobil yang sedang live di televisi. Dan hari pun terang. Terlihat si Madi yang membawa motor dengan tergesa-gesa sambil menelpon seseorang. Ia pun sampai tabrakan di lampu merah dengan pengendara lain. Karena tak terima dengan perlakuan si Madi, pengendara itu pun sontak mengajak balapan. Dan balapan pun tak terhindarkan. Mereka balapan di jalan raya, itu sangat berbahaya sekali. Jangan sampai ditiru ya guys. Kita lanjut saja filmnya. Karena sudah berpengalaman dalam balapan, si Madi pun memenangkan pertandingan itu. Lalu si Madi pun sampai di jalur trek trail yang dimana ia akan mengajar beberapa orang yang menjadi muridnya. Lalu tak lama Sin pun berpindah ke si Madi yang sedang memperbaiki motor di tempat kerjanya. Nampaknya ia dihampiri oleh bosnya lah, kata Omah. Dan ternyata si Roy pun ada di situ. Seperti manusia pada umumnya, mereka pun mengobrol ke barat ke timur. Dan sampailah datang istrinya si bosnya si Madi. Ia membawakan makanan dan buah-buahan untuk suaminya. Dan ternyata istrinya bos si Madi ia adalah mantan pacarnya si Madi. Ia pun nampaknya sedikit menggoda istrinya si bos dengan embel-embel candaan. Tetapi sepertinya si Roy begitu cemburu, yang membuat ia merasa kesal kepada si Madi. Lalu Sin pun berpindah kepada seorang napi yang sedang mengotak-ngatik sebuah sepeda motor di dalam penjara. Kita sebut saja ia si botak. Kelihatannya ia sangatlah kesal, tapi entah kenapa seperti menyimpan dendam kepada seseorang. Lalu pindah kepada seorang YouTuber yang sedang nge-vlog bersama motor andalan Max King. Tetapi kelihatannya motornya mogok, tak tahu kenapa. Ia pun berniat memperbaiki motornya di bengkelnya si Madi bekerja. Karena melihat seorang legend yang ada di tempat, YouTuber itu pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung memasang kamera untuk dijadikan konten. Tetapi nampaknya si Madi sedikit terganggu oleh adanya kamera. Karena si Madi terus-terusan disorot kamera, ia pun pergi di tempat itu. Lalu Sin pun berpindah kepada pelatihnya si Madi yang sudah menunggu di sirkuit untuk melakukan test drive untuk pertandingan antar klub motor. Tetapi ketika si Madi akan menuju tempat sirkuit membawa Max King kebanggaannya. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menantang si Madi di awal film muncul. Dan ia pun menantang lagi si Madi untuk balapan lagi. Tetapi si Madi pun tidak menghiraukan ajakannya karena ia tidak mau balapan yang masih pemula. Tetapi nampaknya orang itu memaksa karena ia sudah membawa klubnya untuk balapan di tempat itu. Lalu balap pun terjadi begitu drastis, mereka pun saling beradu kecepatan masing-masing. Tetapi ketika berada tikungan ada beberapa motor yang kekurangan keseimbangan. Yang mereka pun langsung jolet ya guys, tetapi mereka pun tetap melanjutkan pembalapannya. Dengan gaya ala-ala pembalap motor GP. Dan akhirnya si Madi pun kalah oleh berandalan-berandalan jalanan. Karena sudah ditunggu oleh pelatihnya, si Madi sontak ia pun langsung gas pergi saja. Lalu ketika sampai sirkuit ia pun langsung kena pelatihnya karena ia terlambat. Sementara si pelatihnya sudah membayar sewa yang sangatlah mahal untuk tempat latihannya itu. Tetapi si Madi pun tidak ambil pusing dengan omongan pelatihnya. Ia pun menjelaskan bahwa ia sempat balapan dulu di jalanan tetapi ia kalah. Sontak pelatihnya pun menertawakannya. Lalu ia pun langsung lanjut latihan.
Tetapi di sisi lain ada si botak yang sedang berkomunikasi dengan orang yang tadi balapan sama si Madi. Lalu Sin pun berpindah kepada si Roy yang dihampiri oleh anak kecil. Dia pun memanggil si Madi, anak itu bernama Muhammad. Dia mengaku bahwa anaknya si Madi. Lalu si pelatihnya si Madi pun menyamakan bentuk wajahnya kepada si Madi. Lalu si pelatih pun mengatakan bahwa emang mirip dengan si Madi. Lalu si pelatih pun menanyakan kepada anak itu apakah ia membawa bukti bahwa ia anaknya si Madi. Lalu ia pun memberikan sebuah foto. Tetapi fotonya tidak diperlihatkan di dalam filmnya, jadi Om juga gak tahu ya guys fotonya. Lalu si Madi pun terpaksa membawa anak itu ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya nampaknya anak itu banyak sekali kemauannya yang membuat si Madi menjadi kesal. Lalu anak itu pun meminta makanan karena ia sudah lapar. Sontak si Madi pun membawanya ke sebuah warteg lah kata Omah ya guys. Yang lebih membuat kesal ia pun meminta disuapin oleh si Madi. Ya wajar saja ya guys kata omnya, nama juga anak kecil. Lalu selesai makan mereka pun pulang ke rumahnya. Tetapi ketika sedang di perjalanan anak si Madi pun ketiduran di jalan. Lalu ada seorang bapak-bapak yang kayaknya menantang si Madi, tetapi si Madi tidak menghiraukannya karena ia membawa anaknya. Lalu ia pun tiba di rumahnya. Ketika anaknya tidur si Madi pun membuka tas anaknya, ia pun menemukan album foto anaknya sewaktu masih kecil. Pagi hari pun tiba si Madi pun sedang mencuci motornya. Tetapi anaknya si Madi menghampiri sebuah gudang kosong yang ada motor masa lalunya si Madi. Si Madi pun memarahinya karena ia begitu tidak ada orang yang menyentuhnya. Lalu balapan pun tiba di waktu yang bersamaan anaknya di Madi pun diajari naik motor trail oleh si Roy. Ketika di sirkuit si Madi pun nampaknya sangatlah menguasai jalanan. Ya iyalah ya guys kan udah legend haha. Dan akhirnya si Madi pun memenangkan pertandingannya. Lalu Sin pun berpindah ke tempat bengkelnya si Madi. Ia pun membicarakan tentang anaknya. Ia tidak mau mengurusnya tetapi pelatihnya menjawab bahwa anak itu sangatlah mirip sama si Madi ya, jadi si Madi harus mengurusnya. Lalu tak lama datanglah si Adi temannya pelatih. Ia pun membawa kabar bahwa ada yang menantangnya di malam nanti di sebuah perkumpulan motor. Lalu si Madi pun datang ke tempat itu. Lalu ketika sampai ia pun langsung dihampiri oleh orang yang balapan di jalan bersama si Madi. Lalu ia pun mempertaruhkan motornya. Lalu balapan pun dimulai. Dengan motor sportnya ia pun melintasi jalan raya yang begitu ramai. Dan ternyata ada polisi lalu lintas yang sedang bertugas. Mereka berdua pun langsung dikejar oleh polisi tersebut. Dan ternyata di tempat tongkrongnya juga dibubarkan oleh polisi. Anaknya si Madi pun sangatlah bingung harus kemana. Di sisi lain pelatihnya si Madi malah meninggalkan anaknya si Madi. Untungnya si Madi pun datang menjemputnya. Lalu ketika di perjalanan menuju pulang. Di jalan pun turunlah hujan yang mengakibatkan si Madi pun jatuh di motornya. Sesampainya di rumah anaknya si Madi pun lumayan begitu terluka lumayan parah. Lalu si Madi pun diomelin oleh si Roy karena sudah melanggar janjinya yaitu balapan liar. Siang pun tiba. Disitulah si Madi pun menjadi berubah. Sikapnya menjadi baik kepada anaknya, ia begitu perhatian dalam banyak hal. Hari-harinya dijalani berdua. Tetapi di sisi lain ya Roy yang masih marah kepada si Madi karena kejadian malam tadi. Lalu si Madi pun terus-terusan bersama sepanjang hari hingga larut malam. Lalu pagi hari pun diperlihatkan kepada si botak yang baru saja keluar penjara. Ia pun langsung disambut oleh gengnya yang sudah menunggunya. Si botak pun sampai ke tempat berangkasnya. Dia pun agak sedikit marah kepada anak buahnya karena ia ingin melawan si Madi di lintasan. Dan ternyata si botak adalah teman lamanya si Madi. Lalu Sin pun berpindah kepada si Madi yang membawa motor masa lalunya untuk dibawa di pertandingan selanjutnya.
Lalu si pelatih pun membantah kenapa tidak memakai motor yang sudah ada, tetapi si Madi menjawab itu adalah keinginan anaknya si Madi. Si Madi pun percaya motor itu akan membawa kemenangan kepadanya. Di waktu yang bersamaan mereka pun si Botak dan si Madi masing-masing merakit motornya dengan sedemikian rupa sampai larut malam. Dan akhirnya motornya sudah jadi. Mereka pun mengetes motornya di sirkuit. Ternyata mereka mengetes di sirkuit yang sama. Lalu si Botak mengajak si Madi untuk balapan dan ternyata mereka tidak jauh beda. Hei, kau belah? Aku tak ada masuk. Bukan antarabangsa Gong Badak Terengganu. Motor tak boleh belah, Acah. Ini semua... Lalu balapan pun tiba. Para rider pun berkumpul di sirkuit di Malaysia. Mereka pun melewati putaran demi putaran. Tetapi di lintasan nampaknya si Madi terjadi kendala sehingga mengakibatkan motornya mogok beberapa menit. Tetapi terlihat si Madi dapat menempati posisi yang paling depan dan si Botak ada di belakangnya. Dan akhirnya si Madilah yang menjadi pemenang dan si Botak menempati posisi kedua. Selesai pertandingan sepertinya si Botak sangatlah kesal kepada si Madi. Lalu ia menanyakan siapa anak yang selalu ada di dekat si Madi. Karena takut kepada si Botak, anak buahnya si Botak pun memberitahu kepada si Botak bahwa itu anaknya si Madi. Lalu mereka pun merencanakan sesuatu untuk supaya si Botak menang di pertandingan internasional. Di sisi lain rupanya si Roy dan si Madi sudah baikan, hubungan mereka pun kembali baik karena adanya anaknya si Madi yang menampakkan keahliannya dalam bermain motor seperti ayahnya. Lalu hari di mana perlombaan terakhir yaitu perlombaan yang menggunakan motor 600cc ke atas ya guys. Si Madi pun nampaknya sedang siap-siap untuk balapan tersebut. Lalu anaknya si Madi pun dititipkan kepada pelatihnya si Madi. Tetapi ketika sebelum mengajak pergi anaknya si Madi, pelatih itu pun tergoda oleh siwi-siwi seksi yang ada di situ. Namanya juga laki-laki ya guys, tapi tidak semua laki-laki seperti itu ya guys haha. Lalu ketika pelatihnya si Madi berjalan bersama anaknya si Madi, pelatih itu pun tergoda oleh siwi-siwi yang tadi, yang membuat anaknya si Madi berkeliaran sendirian. Lalu ketika si Roy datang pelatih itu pun baru sadar anaknya si Madi hilang entah kemana. Dan ternyata anaknya si Madi pun bertemu timnya si Botak. Lalu si pelatihnya si Madi pun mencari ke tempat persiapan si Madi karena mendengar anaknya menghilang si Madi pun sontak hampir saja menghajar pelatihnya. Lalu tak lama pelatihnya ada yang menelpon. Lalu yang menelpon itu memberi ancaman kepada si Madi bahwa kalau ingin anaknya selamat ia harus mengalahkan balapannya. Ternyata itu adalah rencana dari si Botak. Lalu balapan pun dimulai. Anaknya si Madi pun dibawa oleh timnya si Botak bermain di area sirkuit. Di sisi lain si Madi pun akan melakukan ayah yang diminta si Botak. Ia pun berada di posisi belakang terus-menerus. Dan untungnya pelatihnya si Madi menemukan anaknya si Madi. Lalu pelatih itu pun menghajar si timnya si Botak sampai tidak bisa makan seminggu. Bercanda ya guys. Lalu timnya si Madi pun memberitahu bahwa anaknya sudah ditemukan. Sontak dengan kemampuan legendnya atau suhu ia pun menunjukkan giginya, taringnya guys. Si Madi pun mulai melewati beberapa orang kontestan lain. Lalu ia pun berhasil menempati posisi kedua di balapan itu. Dan film pun selesai. Selanjutnya film apa lagi ya guys yang kita review?